Untuk sekarang ini ada beliau-beliau para raja, ada Pangeran Gunarso, ada Anda semua, ada demokrasi, ada Panwaslu, ada KPU, ada SBY, ada JK dan ada Megawati dan JK. Saya kurang setuju dengan Megawati sama JK. Saya setujunya Megawati wakilnya Sultan. Pasti. Beres Indonesia. Jadi ngomongnya itu kayak orang diblok loro. Pasti. Megawati takon apa, Sultan jawab apa. Memang nanti Indonesia justru tidak ada rumusnya kan gitu. Apa harus, apa harus. Mungkin kalau mau cepat hancur ya gitu. Oke, saya terusin. Saya ambil ilmunya teman-teman sekalian. Gini. Kita ambil dulu dari penciptaan kecil-kecilan. Kan Tuhan itu kan cuma menciptakan 3 makhluk. 2 makhluk. 1 makhluk kemungkinan, 1 makhluk kepastian. Yang lahir dari kepastian adalah juga kepastian, yang lahir dari kemungkinan adalah kemungkinan. Jadi kalau malaikat itu makhluk pasti, ya. Jin dan manusia itu makhluk mungkin, dia mungkin A, mungkin B. Maka jin dan manusia tidak pernah berhenti untuk berdiskusi, menganalisis, berijtihad dan sebagainya, gitu ya. Maka kenduri cinta tetap akan begini. Ini karena apa? Karena kita manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak perlu diskusi, jelas kok, gitu loh. Karena Anda jin, saya manusia, lah maka terus kita perlu diskusi, kan gitu. Aku istri-istri nih, maksud saya gini, saya cuma ingin mengambil gini. Kita ini kan dulu berabad-abad hidup di dalam sistem yang disebut sekarang monarki dengan raja-raja dan rakyatnya. Itu berabad-abad. Tidak hanya sejak Majapahit. Sejak 5.500 sebelum Masehi sudah ada kerajaan di sini. Artinya dibanding pengalaman peradaban kita dengan kerajaan itu ribuan kali lipat waktunya dibanding pengalaman kita dengan republik, gitu ya. Ini mohon diingat-ingat bahwa ini kita masih OKB loh, ini masih demokrasi baru loh ya. Pengalaman aslinya kita itu dengan kerajaan. Jadi mari kita kembalikan ke pertanyaan universal dulu sebelum nasional. Siapa yang yakin bahwa demokrasi pasti benar? Angkat tangan. Yang yakin 100% bahwa demokrasi itu mesti benar? Angkat tangan. Artinya dia mungkin saja dia salah. Berarti, betul? Tapi juga saya harus tanyakan, siapa yang berani bilang bahwa raja dan monarki pasti benar? Nggak ada juga. Itu bukti bahwa Anda makhluk kemungkinan. Kita selalu punya reserve. Jadi kalau kita menjalankan kerajaan, mari kita terus berdiskusi. Kalau kita sekarang menjalankan republik, demokrasi, parpol, dan pemilu, tetap harus menyediakan ruang diskusi. Jangan lantas itulah pendiri cinta. Dan ini baru umur belum 70 tahun loh. Jangan GR. Jangan GR ini hanya ini 70 tahun sudah tidak pernah terbukti kok bahwa dia benar loh. Jadi kalau suatu hari ada apa-apa kemudian kita kembali kepada sistem yang bukan demokrasi. Saya tidak mengatakan demokrasi itu jelek, demokrasi itu bagus. Tapi dia hanya satu jari-jarinya agama dan satu dari jari-jarinya peradaban masa silam. Jangan dipikir masyarakat Mandar misalnya, masyarakat Bugis, masyarakat Sunda itu kalah demokratis daripada orde reformasi. Masyarakat Sunda dulu itu memiliki sistem demokrasi yang luar biasa. Masyarakat Bulukumba, Kajang, ya, itu memiliki demokrasi yang Anda semua kalah. Anda demokrasinya paling sesama manusia, nggak peduli sama pohon, nggak
tidak peduli sama angin, tidak peduli sama sungai. Mereka dulu, nenek moyang kita sudah berdemokrasi dengan menjadikan alam ini menjadi subjek dari demokrasi. Saya kira saya sudah pernah cerita di Genduri Cinta. Misalnya kalau suku Kajang memilih kepala suku itu sama dengan Rasulullah. Rasulullah dulu untuk menentukan masjid Madinah di mana, karena manusia berebut di tempat saya aja, semua bermaksud baik, tapi kan nggak bisa diputuskan di mana. Akhirnya Rasulullah mengatakan udah serahkan onta saja. Pokoknya lepas itu satu onta, silakan onta itu kemana. Begitu onta itu duduk di situ masjid. Yes. Akhirnya Masjid Nabawi itu adalah tempat berhentinya onta. Cuman yang Anda tidak pernah pikirkan adalah Rasulullah ini jangan dipikir menyerahkan pada onta. Dia itu sedang mengetahui apa fungsi onta. Onta itu kalau berjalan pasti ke sumber air. Maka Rasulullah sebenarnya sedang melakukan satu pemetaan verifikasi ekonomi. Jadi terbangunnya Islam sejak awal itu adalah karena kepercayaan atau trust di bidang ekonomi. Rasulullah itu seorang eksporter, importer, direktur utama konglomerat yang namanya Khadijah Corporation, Enco. Saya sama Kiai Kanjeng insya Allah bulan akhir April akan menuju tempat di mana Rasulullah berkantor untuk ekspor impor pada waktu itu, ya, di daerah Basra di Syria. Kami akan keliling Timur Tengah bulan April, bulan Juli ke Eropa Timur. Itu semua perniagaan. Indonesia ini juga perintisnya sesungguhnya adalah Syarikat Dagang Islam. Jadi berniaga itu penting. Cuma jangan meniagakan sesuatu yang seharusnya tidak diniagakan. Ya, dagang kursi, dagang kapur barus, dagang beras, gitu loh. Bukan memperdagangkan sesuatu yang seharusnya kita hormati. Kayak beliau ini kan jimat sekarang. Ibaratnya akek ini akek. Loh, akek itu nggak mungkin Anda bawa masuk ke WC. Ya toh? Itu etika saja, rasa saja, tes saja gitu. Nah, orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana intan mana. Karena demokrasi kita tanpa ilmu, tanpa pendidikan yang cukup, dan tanpa dibantu oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya tidak mengatakan bahwa raja-raja perlu kita hormati. Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi pasti harus kita teruskan. Tapi mari kita belajar kembali. Mbok tanya sama orang Inggris, kenapa sih kok masih kerajaannya kok dihormati? Mbok tanya sama orang Denmark, kenapa sih kok kerajaannya tetap dihormati? Dan diletakkan pada posisi yang proporsional dalam konstitusinya. Itulah yang belum ada di Indonesia. Konstitusinya tidak memiliki kecerdasan antropologis, tidak memiliki kecerdasan kebudayaan dan peradaban untuk meletakkan beliau itu di mana. Akhirnya kita ini makan makanan yang sepol di dalam NKRI ini karena bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan yang dari masa silam kita buang semua karena cara berpikir kita, cara berpikir Belanda. Itu pun Belanda yang datang ke sini bukan kerajaan Belanda, pedagang yang namanya VOC company, gitu loh. Oke ya. Nah, kalau kita kembalikan ke NKRI, dulu sudah kita pernah sebut waktu di Pontianak juga bahwa Indonesia ini berdiri di atas 5 pilar. 1, rakyat. Nomor 2, kaum intelektual. Nomor 3, tentara. Rakyat Indonesia yang menjadi TNI, ABRI, polisi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kekuatan adat, kekuatan masa silam, kekuatan kebudayaan lokal, local wisdom, genius, ya. Nomor 5, kekuatan agama. Selama ini yang memerintah hanya di antara 2, yaitu kaum intelektual dan angkatan bersenjata. Rakyat tidak pernah memerintah, kerajaan tidak pernah diperhatikan, kekuatan agama hanya ditunggangi untuk sewaktu-waktu bikin fatwa. Kalau pasti pernikahan, fatwanya juga aneh. Fatwa tentang tai sapi tidak berfatwa tentang sapi, kan begitu. Berfatwa tentang bau kentut tapi tidak berfatwa tentang apa yang dimakan oleh si pengentut.
berfatwa tentang golput, tidak berfatwa tentang pemilu, tidak berfatwa tentang pemilu, apalagi berfatwa tentang demokrasi. Mestinya berfatwa dulu mengenai NKRI, Republik, baru berfatwa tentang demokrasi, baru berfatwa tentang pemilu, baru ada produk golput. Ini gak moro-moro gitu loh. Jadi memang agama hanya ditunggangi, dan yang ditunggangi memang enak, jadi yang gak terasa. Oh ditunggangi kok masa melok-melok sulis. Soal tunggang-menunggangi memang kita ahli gitu loh. Oke, jadi kita membiarkan pada malam hari ini setiap orang memproses untuk menghitung kembali kenapa sih kok batu itu kalau dicari-cari kok terus jebol ada emasnya. Memang ada bedanya atau emas sama batu biasa. Demokrasi dan egalitarisme tidak mau mengenal itu. Tapi jangan lupa kita harus punya dimensi lain untuk mengenal itu. Ya memang semua orang sama, memang semua sama, tapi ya beda dong Iwan sama Pangeran Gunarso. Memang sama, tapi ya sejo sing sitok soge sing sitok ya semuanya itu. Nak nang warung ya utang. Ya memang sama, tapi tidak sama. Nah, tidak sama ini yang tidak dikenal oleh ya, karena demokrasi kita sendiri yang dia perawan dan janda yang tidak ditemenin oleh ilmu-ilmu lain dan pemahaman lain. Oke, sekarang puncaknya saya ingin, mohon maaf ini saya, karena tadi sudah Jawa, sudah nasional, ilmu modern, sekarang saya akan ke Al-Quran.